Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Sekarang kita akan bermain-main lagi atau belajar kembali. Kemarin kita sudah membuat aplikasi, yaitu aplikasi CBT, tapi nggak saya rekam ya. Ini aplikasi CBT yang sudah kita buat, walaupun sederhana ya konsepnya. Ini kan kita dalam rangka mempraktekkan bahwa website Google Sheet ini juga bisa dipakai untuk membuat aplikasi yang bermacam-macam, dan itu bekerja dengan bagus, dan server ini gratis tanpa bayar bulanan. Itu yang paling penting, dan insya Allah tahan dengan traffic yang lumayan tinggi, karena kita sudah menerapkan Cloudflare Day1. Jadi kita paralel atau kita segitiga sinkronisasi ke Day1. Jadi kita kalau pakai aplikasi harus kita sinkronkan ke Day1. Untuk apa? Untuk kecepatan, karena limit dari Google Sheet itu hanya 300 per menit request, baik membaca atau menulisnya. Nah, sekarang kita mau bermain-main lagi, yaitu membuat aplikasi-aplikasi buat having fun saja, yaitu pakai aplikasi kita, yaitu Instant Apps AI Builder. Kemarin kita sudah membuat aplikasi ERP sudah. Sekarang mau kita bikin yang kedua, yaitu Accounting and Financial Reporting. Jadi membuat aplikasi finansial atau akuntan, laporan akuntansi. Nah, kita mau lihat seperti apa. Ini aplikasi-aplikasi untuk UMKM secara standar ya, tidak ya, bisa level enterprise, cuman karena mungkin kita pakai prompt yang standar, jadi ya kita hanya having fun saja. Kalau mempunyai logic sendiri, mempunyai keinginan sendiri, seperti mau bikin laporan A, laporan B, atau tambah cat A, cat B, atau pakai barcode, pakai yang lainnya, itu bisa melalui manual prompt, karena kita tujuannya hanya memperlihatkan cara membuat aplikasi secara simpel. Melalui aplikasi ini ya, kita hanya having fun saja. Kita coba aplikasi yang kedua, yaitu membuat Accounting and Financial Reporting. Kita UI UX-nya kita mau pilih. Kita bisa pilih banyak macamnya di sini. Mau ada Glassmorphism, atau retro cyberpunk, atau macam-macam banyak di sini. Kita mau pilih yang Glassmorphism, coba kayak apa. Karena sudah kita pilih accounting, kita auto prompt biar AI-nya membuat prompt otomatis. Kita bisa baca di sini ininya, promptingnya. Ini standar yang dibuat oleh AI. Jadi promptingnya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita mempunyai ide sendiri, menu-menu yang mau kita tampilkan itu sendiri, ya kita bisa prompt sendiri di sini. Karena AI itu yang membatasi hanya pikiran kita. Sebenarnya dia tak terbatas ya, karena
kemungkinan itu banyak ya. Jadi makanya AI itu sebenarnya yang membatasi ya diri kita sendiri gitu. Terus nih layout ini kita pakai default aja. Terus fontnya bisa kita ganti. Umpamanya ini banyak sekali, ada sekitar puluhan di sini. Kita pakai yang standar-standar aja. Terus ini warna juga kita bisa ganti, mau pakai warna merah apa umpamanya ini kan cuman contoh. Ini install aplikasinya kita install di mana karena kita domain rootnya kita buat untuk website, makanya kita pakai permalink. Terus ini kita ikutin default aja. Kalau public display ini kita centang, ini apa sih? Ini kan kita bisa tahu nih. Jadi kalau ini public auto sync ini kalau kita centang nih. Kalau enggak ya ini untuk mensinkronkan data yang sudah ada di website kita atau di database Google Sheet kita. Terus WGS API and autofill variable ini kita centang biar ini apa namanya apa tadi ininya ini untuk apa namanya sinkronisasi ini harus kita centang. Terus ini mata uangnya, ini bahasanya Indonesia, mata uangnya rupiah. Ini kita ganti akuntansi. Udah tinggal kita build. Nah, jadi kita nggak perlu mikir kita pakai API apa gitu. Yang penting kita udah login pakai Google, itu kita akan ikutin Gemini yang kita punya. Kalau di sini saya Gemini-nya itu gratis. Ini bisa dibuktikan dari sini. Gemini saya itu adalah gratis, versi gratisan, free. Jadi kita di sini saya dalam artian di sini masih gratisan. Jadi mungkin hasilnya nggak begitu sempurna mungkin. Kalau yang pro itu kan dia ininya lebih banyak. Gitu. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 13 step yang harus dilalui. Kita tunggu AI-nya bekerja. Baru fase kedua dari 13 fase. Jadi untuk aplikasi yang ada di Google Sheet platform kita ini itu sudah kita tanamkan security ya, keamanan yang SHA 256 yaitu keamanan selevel perbankan. Jadi untuk apa namanya
keamanan ya, untuk real di lapangan itu kita sudah insya Allah aman untuk aplikasi. Nah, kecuali untuk yang web, itu web maksudnya yang di ini apa namanya, sudah 7 dari 13 step yang harus kita lalui. Jadi kita tidak usah khawatir dalam hal security. Memang kelemahan dari aplikasi yang berbasis Google apa namanya, Google Spreadsheet menggunakan Google Apps Script itu memang di pengaplikasian keamanan, karena itu butuh effort yang besar agar data kita aman. Nah, di sini di Google Sheet apa namanya, di website Google Sheet ini sudah kita tanamkan security SHA 256. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk keamanan dalam data. Yang paling perlu kita tangani itu kalau kita ada berhubungan dengan pihak ketiga seperti Zendit atau Midtrend, itu kan kita harus ini eh, memberikan keamanan sendiri. Nah, itu butuh effort juga. Kalau itu tidak bisa include karena itu ada hubungannya dengan pihak ketiga. Ya disebut webhook, kita dikasih webhooknya. Nah, nanti kita bisa baru minta AI untuk bikin security-nya. Gitu. Nah, kita tunggu sampai ini selesai. Apa namanya? Aplikasi kita mau lihat seperti apa. Ya, kita membuat aplikasi ini hanya sebagai having fun saja. Ya kalau mau sebenarnya mau serius, sebenarnya ini bisa menghasilkan uang dengan cara menjual dengan konsep yang diinginkan oleh customer. Karena akuntansi itu kan setiap perusahaan beda-beda ininya. Nah itu keinginannya menunya seperti apa, nanti bisa dimintakan di chatting di sini, gitu. Jadi kalau membuat aplikasi bisa melalui chatting atau melalui di sini yang sudah di panel yang sudah ada di sini. Gitu. Jadi kita bisa minta langsung kepada AI-nya seperti apa aplikasinya. Kita jelaskan sesuai dengan apa namanya logik yang kita punya. Nanti AI akan membuat ininya, promnya langsung dibuatkan. Dan enaknya di website Google Sheet ini kita deploymentnya tidak perlu repot-repot seperti kita kalau membuat aplikasi di Google Sheet melalui Upscript. Ya. Kita harus deployment ulang, dari solar kita ulang lagi, nanti deploy apa kita benerin lagi, kita deploy ulang lagi. Kalau di sini kita tinggal copy paste ke dalam Google Sheet, kita ubah redirectnya, dashboard redirectnya, udah selesai. Kalau bagus nanti maksudnya kalau udah selesai udah benar, dia akan tampil itu dashboardnya. Jadi tidak perlu ini apa namanya bersusah payah dalam membuat deployment melalui ini apa namanya Upscript atau melalui aplikasi yang kita beli. Nah, kita deployment langsung dari Google Sheet-nya langsung. Nanti kita praktekkan. Ini masih bekerja membuat aplikasinya. Kita tunggu.
baru 3, masih lama ini. Memang kalau kita pakai yang versi free itu memang apa ya, bisa, tapi kadang itu kurang powerful ini. Hasilnya itu masih mungkin karena token kita dibatasin. Jadi ya walaupun tetap bisa. Karena bisa beberapa kali pakai yang free juga jadi aplikasinya itu sukses dan bekerja. Walaupun kadang masih ada butuh apa namanya, butuh revisi-revisi. Memang sebaiknya kalau kita membuat aplikasi begini, itu data sudah ada. Kemudian data invoice, data produk, terus data apa namanya, user atau pelanggan sudah ada. Itu dia akan lebih real jadinya di dalam sistem yang kita buat nanti. Karena sistem ini nanti ngambil data yang ada di dalam sheets-nya website Google Sheet. Jadi dia otomatis tersinkronisasi data yang ada. Itu. Masih kita tunggu. Sudah mulai finalisasi pembuatan aplikasinya. Desain UI UX dan apps. Sebentar lagi selesai. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Nah, untuk mendeploy agar kita bisa lihat hasilnya itu kalau di website Google Sheets, di situ website ini gampang sekali, tinggal copy script, data script, copy, nah, terus kita ke dalam sheet kita di bagian template. Nah, ini karena kemarin kita sudah bikin, kita pindahin dulu. Jadi kalau di sini kalau kita udah bikin nih aplikasi, nggak usah kita hapus, kita pindahin aja di ini apa namanya, di bagian backup. Ini kan yang kemarin kita bikin, kita pindahkan dulu, kita tempat Ctrl X, kita pindahkan ke bagian backup. Nah, sini. Ctrl V. Biar rapi, kita resize ininya. Ctrl A. Resize row-nya menjadi 21. Oke. Udah. Ini kita copy ulang lagi yang ini, yang dari apa nama ini tadi? Copy. Terus masuk ke sini lagi ke bagian template. Ini kan tadi yang kita yang ini kita taruh di bawahnya. Jadi yang biru ke atas ini yang root system ini yang ini ada thumb atau template-nya. Nah, kita tinggal cara deployment-nya gampang sekali, tinggal paste di bawahnya aja. Ctrl V. Udah selesai, tinggal kita ubah redirect di config. Di bagian config kita cari di bagian aplikasi nah aplikasi nih di paling bawah nomor berapa nih, nomor 235. Ini kan redirect login member. Nah ini kita ganti, ini kan harusnya my app / member tanya dashboard minus kode. Ini sebenarnya XX, awalnya kan sebenarnya XXX begini, XXX. Nah,
Terus ini dashboard XXX. Awalnya begitu, yang default kalau kita baru install. Ya. Nah, caranya gimana? Kita balik ke template. Kita ambil yang ini member kan. Member ini bisa kita ganti, terserah kita. Umumnya jadi Ali, bisa. Nanti terserah juga Ali. Atau jadi anggota, bisa aja. Kita ubah-ubah gini, bisa aja. Kita jadiin member aja, samain biar gak bingung. Kita copy, pindahin config. Yang XX pertama ini kita ganti jadi member. Ctrl V. Terus balik lagi ke bagian template. Dashboard. Nah, di samping dashboard kan ada kode nih. Kita copy. Ctrl C. Balik ke config. Nah, ini dashboard XXX kita ganti. Ctrl V. Udah, kita save config. Ini belum kita belum kita sinkron ke Dewan. Karena apa? Kalau kita lagi build atau membuat aplikasi, sebisa mungkin jangan sinkron ke Dewan. Nanti akan repot kita. Karena setiap ada perubahan, kita harus sinkron ulang. Gitu. Nanti kalau sudah selesai, udah bagus, memang sudah ready untuk di-up di konsumsi publik, nah baru kita sinkron ke Dewan. Fungsinya untuk apa? Untuk kecepatan. Jadi kalau sudah kita sinkronasi ke Dewan, itu dari sisi user, pengguna, itu langsung ke Cloudflare Dewan servernya ngambilnya. Gitu. Kalau kita off, baru dia balik ke spreadsheet melalui Google Apps Script. Itu. Di sini keunggulan dari website Google Sheet itu di sini. Karena dengan adanya ini, kita kalau umpamanya aplikasi kita itu sudah ratusan ribu atau jutaan ya, itu datanya, itu kan sheet di sini ada maksimalnya dan nggak bisa di-upgrade lagi. Nah, kita bisa pindah ke Dewan. Dewan itu murah untuk upgrade-nya, dan untuk pindah ke versi yang lebih tinggi itu lebih mudah migrasinya itu. Nah, sekarang kita copy aplikasinya. Ini bukan di sini, ini diambil jari atau yang tadi mobilnya? Oh iya bener, diambil jari ya. Berhasil nggak nih? Coba kita cek amal jariyah, kita ganti Ctrl V. Oh, nggak berhasil. Apa karena ini? Dia pakai. Nah, nih. Coba kita pindah ke ini aja. Kalau pakai subdomain itu berapa kali saya gagal meredirect ini ini saya pindahin dulu yang CBT, ini yang kemarin saya bikin tapi nggak saya rekam. Saya pindahin Ctrl X, saya pindahin ke backup. Ini yang kemarin, yang pertama kali saya bikin. Ctrl A, resize, maaf ya, ini kita taruh bawah sini, kita pisahin satu baris, Ctrl V. Ctrl A, resize, nanti kita ulangin lagi ininya kopinya ke kelas dulu.
copy sheet, udah salah sheet tadi, ke yang rootnya, root ini CBT nih, ini kita delete, jadi kalau kita membuat aplikasi banyak pun nggak masalah sebenarnya, karena kita tinggal ini di backup. Oh salah, undo, maksud saya di salah nih, bukan di backup, di template. Oh ini yang tadi kita copy, salah, taruh di sini, Ctrl V. Ini salah tadi, ini member. Nah, kita coba kita ganti anggota. Terus ini juga Sakina bener, kita ambil config-nya di 135, 235, 135 tadi. Nih, mana tadi? Modul app. Nih, ini kan member tadi. Kita ganti anggota. Ctrl V. Wis. Aduh, salah. Oke. Ada yang salah tadi. Config ini belum kita copy, template. Ini copy dulu. Masuk config. Ini maksud saya. Ini kan member. Kita ganti anggota. Dashboard. Ini jangan sampai ada spasi. Dashboardnya kita ganti, kita ambil di sini. Ini kita blok. C. Ini kita ganti. V. Kita save config. Untuk yang apa namanya subdomain itu saya dua kali ini saya gagal membuat aplikasi di subdomain. Nanti coba kita cari permasalahannya. Ini untuk mempercepat, kita copy, kita pakai As-Sakinah, Ctrl V. Nah, ini akuntansi, salah namanya, salah. Nih, ini ada aplikasi yang kita bikin tadi pakai AI. Jadi dashboard utama, di sini ada total saldo, pendapatan, pengeluaran, laba bersih. Terus ada grafiknya, terus ada pengeluaran, terus ini ada transaksi terbaru, performa anggaran. Karena profil itu ngambil data dari user. Ini nanti kalau usernya banyak, ini akan terlihat di sini. Terus entry transaksi, kalau ada transaksi baru. Ini ada pemasukan, ada pengeluaran. Ini bisa dibuat ini. Bukti nota bisa kita ambil kalau kita pakai foto, kalau pakai HP mungkin bisa. GPS, oh ya bisa nih, GPS juga kerja. Nah, ini terus nih tanggal bisa bekerja nggak? Oh ya bisa. Kas utama ini dari Bank BCA Mandiri, ini sesuai dengan isian yang ada.
Kita master data. Ini yang paling penting di sini sebenarnya. Daftar akun coa. Ini bisa tambahkan akun. Ini ada kewajiban, modal. Ini orang akuntansi yang lebih tahu nih. Saya kurang tahu apa ini. Aktiva, kewajiban, saldo ini harus diisi dulu sebenarnya agar hasilnya lebih real. Terus laporan keuangan. Ini bisa versi cetak, bisa ekspor. Semua produk. Ini kalau ada produknya sebenarnya ini dia akan masuk di sini. Nanti kita harus bikin apa dummy produk harusnya buat dia tampil di sini di dalam aplikasinya. Bisa tambah produk juga bisa di sini. Ini label umumnya produk fisik, produk digital. Umpamanya contohnya mana produk digital mana umpamanya nih. Akun website Google Sheet. Dia langsung bikin Slack di sini, bikin permalink. Jadi kalau nanti kita simpan, dia akan otomatis membuat link yaitu asakina.web.id/produk/nama ininya, Slack-nya ini. Ini kita coba aja. Umpama copy paste. Ini cuman kita tes bisa hidup, bisa masuk apa enggak. Terus WA atau namanya gambar. Gambar ini masih error ini fetch ininya. Fetch nyambil apa namanya URL masih error. Harga umpamanya 150.000, diskon 50.000, umpama tersedia 50, SKU STW 001. Ini barcode juga ada. Ini kalau scan barcode, kalau kita pakai aplikasi yang pakai scan barcode itu pun jalan ini. Gitu, kalau kita pakai HP, karena sini minta request permission apa namanya kamera saya pakai tuh ini. Halo, coba. No readable error, the face in use. Oh iya, lagi dikenain. Ini cuman testing ya. Coba kita simpan produknya, dia ada error nggak? Pet modul tidak temukan di database. Ini kalau ada seperti ini, kita bisa minta lagi ya masih AI-nya di sini. Jika saya menambahkan produk dan saya simpan, muncul error ini. Tolong perbaiki. Ini sudah dijawab sama dia. Sampurasun Kang, error part modul tidak ditemukan biasanya terjadi karena parameter aksi pada form tidak sesuai dengan endpoint yang ada di AppScript IGS. Ada kolom wajib seperti Slack permaling yang kosong atau tidak yang dari gambarnya nggak ini ya. Pastikan dalam form input produk akan sudah
sudah menyertakan. Agar sistem tahu data ini harus masuk ke tabel katalog produk. Masalah ini juga muncul jika URL upscript dikonfig belum terupdate atau salah ketik. Pastikan permalink terisi dan unik karena WGS menggunakan Slack sebagai identitas utama halaman. Jika Akang ingin mempergunakan struktur kode di bawah ini yang sinkron. Oke. Nah, setelah begini nanti kita harus ini lagi apa namanya? Bait ulang biasanya. Nah, karena ini sudah mau Jumatan ya, di setengah 12. Nah, mungkin nanti lain waktu kalau teman-teman mau serius ya, ini apa namanya? Bisa di apa namanya? Di ini sendiri lah ininya. Intinya gitu. Ini si BT yang tadi. Ini ditulis dulu. Mana tadi? Oh ini. Kita cek semua artikel, di artikel masuk. Di sini ada, ini udah kita posting. Terus artikel, media library. Ini yang masih sering ini. Apa namanya? Sering fight to fetch. Media kita minta sama dia. Ketika saya klik menu apa tadi, media ya, media library muncul error apa tadi, fetch. Tulis artikel ini bisa file to fetch, file to fetch. Perbaiki dan ingat kan, ini apa ini? Karena 3 hal, URL upscript dikonfig masih kosong atau salah. Izin upscript belum diatur ke anyone, siapa saja. Atau ada kendala kondisi APGVis, GPIS, Google Visualization. Oke. Intinya ada masalahnya di situ. Terus invoice pembayaran. Karena belum ada invoice, dia nggak ada. Kalau pengguna tambah pengguna. Oh, ini bisa nambah pengguna dari sini. Total pengaturan sistem. Ini bisa kita atur, tema bisa kita atur di sini. Terapkan. Tapi enggak ini. Ini kalau kita pakai Fonte. Tema. Tapi temanya enggak bekerja ya. Sistem API. Kalau kita pakai status WA. Kita pakai Fonte atau WA Blast. Kita harus setting dulu nih. API Fonte harus dipaste di sini. Coldinary kalau pakai Coldinary.
Itu untuk gambar ya, Coldinary ini. Ini dia storage dan video. Kalau Coldinary bisa buat video. Di sini BCA, resetting ininya, Shopee, atau pakai Kiris. Di sini juga ada Kiris, tapi ini Kirisnya Kiris statis ya teman-teman. Terus template pesan ini kalau ada orang beli biar ininya apa namanya melalui WA dia terkirim otomatis. Ini templatenya. Tapi syaratnya harus di setting dulu API token Fonte-nya di sini. Gitu. Jadi itu saja mungkin sebagai having fun, kita bikin aplikasi-aplikasi yang lucu-lucuan saja sebagai pengetahuan aja istilahnya. Bahkan kalau orang yang tahu di bidang akuntansi, tahu payroll, ini mungkin bisa bikin aplikasi yang sesuai keinginan dengan cara ngechat aja di sini. Saya mau bikin aplikasi begini-begini, tampilannya begini-begini, nanti biar AI yang membuatkannya. Jadi nanti kita tinggal menunggu dan kita bisa deployment dengan sangat mudah melalui Google Sheet, website Google Sheet, stw sheetwebsite.com. Nah, jadi bagi yang teman-teman yang tertarik untuk mempunyai website yang murah tanpa berlangganan tak bulanan, cukup sekali bayar, selanjutnya nggak perlu bayar lagi hosting, selamanya gratis. Ya, silahkan kunjungi sheetwebsite.com, ada di link komen. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.